Oke. Sampai hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal ya tentang karakter wirausahawan, mulai dari kepribadiannya seperti apa, bagaimana pengaruh-pengaruhnya pada kesuksesan usaha, kemudian kita belajar proses kognitifnya, apa saja yang mempengaruhi proses berpikirnya, dan dampaknya apa. Nah, ini ada kajian yang menarik yang sering diistilahkan dengan sisi gelap wirausahawan tentang karakter-karakter yang menghambat usaha. Jadi kadang ketika kita menghadapi sosok seorang wirausahawan, kita memandang dia sebagai apa ya, mungkin pribadi yang sempurna, yang kaya, yang supel, yang sukses, yang cerdas, yang kayaknya tidak perlu sekolah sudah bisa sukses. Jadi kita melihat diri mereka itu seperti keajaiban lah. Nah, tapi ternyata dalam kajian psikologi ada temuan tentang karakter-karakter apa yang perlu diantisipasi dan menghambat usaha. Dan ini membuat wirausahawan ya sama seperti manusia-manusia yang lain. Nah, dia perlu juga punya kesadaran diri bahwa dirinya itu tidak sempurna. Dia itu bisa jadi tidak selamanya sukses, tidak selalu sukses, dan bisa mengalami kegagalan karena sesuatu yang bersumber dari dirinya sendiri. Begitu. Nah, kita langsung saja. Jadi ini ada temuan dari siapa ini? Namanya Millers. Nah, Millers ini menemukan bahwa beberapa variabel kepribadian pada suatu saat dapat membantu wirausahawan mencapai kesuksesan, tetapi bisa menjadi problematik ketika ia di level ekstrim dan berimplikasi pada masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan salah satu teman kalian tadi di grup saya baca. Optimisme itu baik kan? Kita punya harapan yang positif itu baik. Self-confidence itu juga baik. Kita punya kepercayaan pada diri kita bahwa kita mampu, itu baik. Tapi ketika itu berada di level yang ekstrim, yang berlebihan, nah ini akan menjadi problematik. Kemudian kebutuhan berprestasi, kebutuhan untuk power dan otonomi, jika ekstrim, dapat berubah menjadi keagresifan, kekejaman, penyimpangan sosial, dan sikap tak peduli pada orang lain. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan psikologis kita banyak yang sebetulnya tidak perlu berlebihan kita memilikinya. Kita cukup di level moderat saja. Contohnya kayak need of achievement. Orang kalau need achievement-nya itu ekstrim negatif, maksudnya kurang banget, rendah banget, dia jadi tidak punya semangat, tidak senang pada tantangan, tidak mau belajar, tidak mau berusaha, dan sebagainya. Tapi kalau need achievement itu sangat tinggi, dia menjadi orang yang ambisius, yang ngototan, yang demi pencapaian dia bisa jadi agresif. Nah, jadi gambarnya semacam itu. Sama juga dengan otonomi. Kadang kita kan selalu mendiskusikan bahwa orang berwirausaha itu karena dia ingin otonom. Dalam arti dia pengen mencapai suatu level kebebasan, di mana dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Wirausahawan tuh kayak gitu. Nah, orang yang tidak punya otonomi, yang di ekstrim negatif, dia menjadi orang yang tergantung pada orang lain, yang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Tapi orang yang otonominya berlebihan, dia jadi merasa tidak membutuhkan orang lain. Jadi merasa orang lain itu tidak penting, yang bisa dia perlakukan dengan seenaknya, karena dia merasa dirinya itu sudah cukup dengan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu yang diperlukan adalah otonomi yang berada di level sedang. Bukan kita tidak mengembangkan diri kita untuk menjadi orang yang sangat otonom atau orang yang sangat ingin berprestasi. Dalam konteks kewirausahaan yang kita butuhkan adalah di level moderat. Nah, berikutnya efikasi diri dan kepercayaan diri jika ekstrim dapat berubah menjadi narsisisme, kesombongan, perilaku obsesif, dan tidak percaya pada orang lain. Nah, punya keyakinan diri bahwa kita itu mampu, kita itu bisa, kita punya kapasitas diri yang bisa membawa kita pada kesuksesan itu perlu. Efikasi diri itu perlu. Tapi kalau itu jadi ekstrim, itu akan berubah menjadi narsisisme.
Kalian tahu nggak orang narsisisme? Mungkin kalau mungkin kalian memahami istilah ini sebagai istilah populer ya, orang itu narsis, sangat mengagumi dirinya sendiri. Tapi dalam psikologi narsisisme itu kaitannya dengan kesombongan, merasa dirinya itu besar, mengagumkan sesuatu yang apa ya, jadinya itu seperti kayak mengagung-agungkan diri sendiri. Aku tuh orang hebat semacam itu. Nah, itu dampak dari efikasi diri yang sangat ekstrim. Nah, jadi ini yang perlu diantisipasi adalah titik-titik ekstrim ini. Kita perlu memiliki karakter-karakter ini, tapi untuk mencapai kesuksesan yang dibutuhkan itu bukan yang ekstrim, tapi yang moderat. Jadi tidak terlalu kekurangan, tapi juga tidak terlalu berlebihan memiliki karakter ini. Nah, berikutnya, ada karakter yang berdampak negatif pada intensi berwirausaha. Jadi, karakter kepribadian yang negatif ini bukan untuk menjudge seseorang itu baik atau buruk. Karena ditemukan bahwa suatu karakter itu berdampak negatif itu sesuai dengan konteksnya ternyata. Jadi bukan sesuatu yang akan berdampak negatif di setiap tempat, di setiap waktu selama-lamanya. Ada faktor konteks. Jadi ada karakter yang itu dampaknya negatif ketika konteksnya A, tapi berubah menjadi positif ketika konteksnya B. Semacam itu. Sama seperti kita sebagai manusia punya kebutuhan untuk berafiliasi. Yang dengan kebutuhan berafiliasi itulah kita menjalin hubungan dengan orang lain. Kita jadi berbuat baik pada orang lain. Nah, tapi kan afiliasi ini tergantung konteksnya. Kok dengan keluarga ya kita boleh baik. Tapi dengan orang yang tidak menyenangkan bagi kita, apakah kita juga harus baik kayak gitu? Ya kan tidak. Artinya suatu karakter itu berdampak negatif atau positif tergantung konteks, tergantung di mana kita sedang berada. Misalnya kita sedang berada di situasi kriminal, ada orang penjahat yang lagi nyopet kita, apa lalu kita jadi menonjolkan kebutuhan afiliasi kita, oh ya nggak apa-apa dompet saya diambil, kayak gitu kan tidak. Nah, tapi kalau di keluarga ada anak atau adik atau saudara kita yang sedang membutuhkan uang, ya kan kita kasih uang kita. Nah, artinya jadi gambarnya semacam itu. Karakter itu positif atau negatifnya itu tergantung pada konteks. Maka dari itulah kita nggak bisa ngejudge orang, kita harus melihat konteks dia berperilaku itu di mana dulu. Nah, berikutnya ada temuan bahwa dari Holland tahun 85, orang yang cenderung memilih karir sebagai entrepreneur cenderung memiliki conscientiousness dan extraversion yang tinggi dan kurang agreeableness dan neuroticism-nya. Jadi banyak sekali studi-studi kewirausahaan itu yang mengaitkan teori kepribadian Big Five dengan kewirausahaan seseorang. Mungkin kalian ingat ya, dulu belajar psikologi kepribadian ada teori Big Five Personality Theory, bahwa manusia itu dimensi kepribadiannya itu ada 5. Ada conscientiousness, ada extraversion, ada agreeableness, ada openness to experience, dan ada neuroticism. Nah, ada nih riset-riset yang berusaha pengen tahu kenapa wirausahawan itu karakternya seperti apa sih? Oh, dan sini ditemukan nih, wirausahawan itu bukan orang yang cenderung memilih karir sebagai entrepreneur itu cenderung orang yang conscientiousness-nya tinggi dan extraversion-nya tinggi, tapi agreeableness-nya rendah dan neuroticism-nya rendah. Neuroticism itu berkaitan dengan stabilitas emosi. Orang yang kestabilan emosinya itu baik, dia orang yang tenang, tidak panikan, tidak dikuasai perasaan cemas. Jadi dia stabil lah, orang yang stabil. Tapi orang yang neuroticism-nya tinggi, dia orang yang panikan, yang cemasan, yang ketika ada
masalah sedikit saja dia responnya berlebihan. Kan ada orang yang semacam itu, yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit sensitif, tersinggung, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya langsung cemas, kayak gitu kan, ada orang yang semacam itu. Nah, agreeableness itu berkaitan dengan sejauh mana kita menjadi orang yang manutan, kemudian dipengaruhi oleh orang lain, kemudian selalu mencari kesepakatan dengan orang lain. Jadi orang yang agreeableness-nya rendah, yang agreeableness-nya tinggi, bisa dibayangkan orang-orang yang nggak berani stand out, yang nggak berani berdiri sendirian. Makanya tadi misalnya ada teman kalian, kalau nggak salah Anas bertanya, gimana kalau wirausahawan punya ide kreatif, tapi kemudian ide kreatifnya itu membuat orang-orang di sekitarnya itu kayak tidak percaya sama dia dan dia dianggap gila semacam itu. Nah, kalau dia kemudian jadi nggak berwirausaha itu bagaimana? Nah, itu sebetulnya gambaran orang yang agreeableness-nya tinggi. Jadi ketika dia punya pendapat harus divalidasi dulu oleh orang lain. Wirausahawan tuh kayaknya nggak kayak gitu. Wirausahawan itu orang yang ya berusaha untuk harmoni dengan orang, tapi dia stand out. Jadi kalau punya ide ya dia kerjakan. Gambarannya seperti tokoh yang kalian tonton di film The Billionaire itu. Banyak sekali orang yang mengatakan, oh kamu tuh nggak bisa, ayo kuliah dulu, ayo ini dulu. Jadi selalu berharap si tokoh utamanya ini agreeable. Ayo sepakat dengan saya. Jadi selalu diajak untuk agreeable. Nah, tapi dia enggak kan, kalau kita lihat tokoh utama kita itu, dia mengikuti passion-nya. Dia enggak takut dianggap gila, dianggap kok nyeleneh. Nah, karena agreeableness-nya ini rendah. Jadi wirausahawan itu semacam itu gambarnya. Nah, di sini ada juga pengaruh positif dari karakter kreatif dan inovatif, dan punya kompetensi bisnis sejak dini. Nah, jadi orang-orang yang dia memang punya karakter yang kreatif dan inovatif, dan punya kompetensi bisnis sejak usia dini, mungkin sudah diajari orang tuanya untuk berbisnis sejak dini, atau melihat orang tuanya atau orang-orang sekitarnya berbisnis sejak dini. Nah, mereka akan lebih punya intensi berwirausaha ketimbang orang yang tidak. Kemudian need achievement, power, and autonomy juga punya pengaruh yang positif terhadap intensi. Maka kebalikannya, orang yang need achievement-nya rendah, need of power-nya rendah, need of autonominya rendah, cenderung tidak memilih karir untuk berwirausaha. Nah, tapi itu bukan berarti jelek ya. Need achievement, power, autonomi rendah itu kita tidak menjudge itu jelek. Karena bisa jadi dia memang punya profesi yang lebih cocok untuk dirinya dengan karakternya itu. Nah, kita berbicara ini dalam konteks kewirausahaan. Nah, orang yang need achievement-nya rendah, power-nya rendah, gambarannya tuh need achievement-nya rendah tuh orang yang aku segini wae lah, segini aja aku udah bisa kok, ngapain aku pengen lebih, atau aku kayak gini aja udah enak kok, ngapain aku nyari tantangan lagi, kayak gitu. Itu gambaran need achievement yang rendah. Atau need of power yang rendah itu kamu dipengaruhi orang ya wes aku ikut. Kalau orang yang need powernya tinggi, dia selalu dia posisinya itu yang pengen mengontrol orang. Kalau melihat ada sesuatu yang nggak beres, dia pengen cawe-cawe untuk membereskan itu. Tapi kalau orang yang need of power-nya rendah, dia orang yang pasif, dia mungkin lebih cocok sebagai pengikut, menjadi bawahan, semacam itu. Kepemimpinannya mungkin juga kurang. Kalau need otonominya tinggi, dia orang yang pengen independen, yang pengen aktualisasi diri, yang pengen jadi dirinya apa adanya, yang pengen menentukan arah kehidupannya sendiri, tidak dikendalikan oleh orang lain. Tapi kalau orang yang need achievement-nya rendah, nah keputusan-keputusannya itu harus divalidasi oleh orang-orang di sekitarnya dulu. Dia harus didukung dulu, ditenang-tenangkan dulu. Oh iya kamu bisa kok. Nah baru dia berani jalan. Atau kalau dalam pengambilan keputusan dia harus dibantu oleh orang lain dulu. Jadi nggak ada kemandirian lah ibaratnya semacam itu.
Nah, ini beberapa karakter yang dampak negatif pada kewirausahaan. Jadi ini saya beri tanda positif negatif itu semoga bisa kalian pahami ya. Nah, kemudian ada temuan tidak ada hubungan antara dark triad dengan intensi berwirausaha. Jadi dalam psikologi itu ada teori kepribadian yang namanya dark triad. 3 kepribadian negatif. Tadi kan teori Big Five personality. Ini ada teori namanya dark triad. Nah, dark triad itu apa? Dark triad itu terdiri dari 3 sifat kepribadian yang itu negatif. Yang pertama adalah narsisisme. Narsisisme itu dicirikan dengan adanya orang yang punya grandiosity, merasa dirinya itu hebat. Exhibitionism. Jadi orang yang suka pamer. Superiority, merasa dirinya superior, lebih tinggi dari orang lain. Dominance, pengen menguasai, jadi ingin menjadi dominan di antara orang-orang. Kemudian ada sense of entitlement. Jadi merasa dirinya itu berhak mendapatkan sesuatu yang baik terus. Authority, orang yang pengen mengatur-ngatur orang lain. Arrogance, arogansi, kesombongan, keangkuhan, exploitation, extroversion, self-admiration, jadi mengagumi dirinya sendiri, self-improvement, selalu pengen dirinya itu lebih, kayak gitu, macam-macam. Sensitivity to criticism, jadi nggak senang dikritik, jadi mudah tersinggung kalau dikritik. Kemudian self-sufficiency, jadi merasa puas dengan dirinya sendiri. Kemudian pursuit of attention and sensation, jadi orang yang mengejar perhatian, mencari perhatian dan sensasi. Ini gambaran kepribadian narsisisme. Ini salah satu dari 3 dark triad. Yang kedua, ada psikopati. Kalau kalian pernah dengar psikopat? Psikopati itu salah satu dari 3 dark triad. Psikopati itu kayak apa sih? Ada charm and superficial enchantment. Jadi orangnya itu kayak ada charm. Charm itu kayak apa ya? Kayak karisma yang membuat orang lain tuh merasa terkesan semacam itu dengan dia. Tapi cuma di permukaan. Impulsivity, vulnerability, sebetulnya dia ada perasaan rentan. Kemudian ketika melakukan sesuatu hal yang salah, itu tidak ada rasa bersalah dan penyesalan. Nah, orangnya bisa jadi sangat cerdas, tapi rendah empatinya, tinggi agresivitasnya, kemudian antisosial. Jadi dia melakukan hal-hal yang sifatnya antisosial. Itulah psikopati. Nah, ada juga sifat Machiavellianism. Ini orang-orang yang menjaga reputasi, sinis, mereka itu penuh strategi, taktik, tapi demi mencapai tujuannya, mereka itu berani mengorbankan segala cara. Jadi rendah etika dan standar moralnya. Jadi mereka sangat fleksibel, tapi dalam arti kayak menghalalkan segala cara demi mendapatkan keinginan. Nah, itu istilahnya itu Machiavellianism. Nah, orang-orang dalam diri kita bisa jadi mengalami semuanya, bisa jadi cuma 2, bisa jadi cuma 1. Nah, yang berbahaya itu bagi wirausahawan ketika mereka punya ketiganya ini. Ini membuat orang yang disagreeableness. Bisa jadi membuat dia menjadi orang yang tidak patuh hukum. Callousness, tidak berperasaan. Jadi kok dengan karyawan itu jadi kayak memperbudak atau mengeksploitasi. Kemudian dishonesty, tidak jujur. Berani melakukan kecurangan, melanggar etika bisnis, dan manipulasi demi mendapatkan keuntungan melakukan manipulasi. Nah, ini dark triad. Nah, dark triad ini ditemukan bahwa memang tidak ada hubungannya dengan intensi berwirausaha, tapi ditemukan ini berdampak negatif ketika orang sudah berwirausaha. Yang kadang membuat usahanya kemudian jatuh. Nah, itu karena orang itu terjebak dalam kepribadian ini. Mungkin kalian pernah dengar dulu kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi itu ada yang melibatkan pengusaha biasanya. Nah, kok bisa ya ada pengusaha yang terlibat korupsi? Ya bisa. Mungkin saja karena dia mencari keuntungan, dia kemudian jadi
melakukan tindakan yang manipulasi demi keuntungan itu. Nah, inilah gambarannya. Berikutnya ada karakter yang berdampak negatif pada kesuksesan. Kok yang tadi berdampak negatif pada intensi, niat berwirausaha, kok ini ada yang berdampak negatif pada kesuksesan. Nah, sekarang kita perlu memahami dulu, sukses berwirausaha itu yang seperti apa sebetulnya? Yang perlu kita pahami, kalau kita belajar psikologi adalah, sukses berbisnis itu bukan hanya berarti bahwa bisnisnya itu berkembang dengan baik, yang dihitung dari profit, finansialnya berapa, atau bisnisnya itu jadi sebesar apa. Tidak hanya itu. Ada aspek yang kedua, pebisnisnya sendiri, orangnya sendiri, itu merasakan well-being atau tidak. Merasakan kesejahteraan psikologis atau tidak dengan bisnisnya itu. Nah, ini ciri-ciri kesuksesan sebetulnya. Nah, persoalannya, ada karakter kepribadian kita yang dampaknya itu positif ketika suatu usaha itu baru dilahirkan, tapi kemudian menjadi beban yang berdampak negatif bagi pengembangan bisnis selanjutnya. Kemudian ada hubungan antara karakter dan kesuksesan yang bersifat kurvilinear. Semakin ekstrim malah semakin negatif dampaknya. Nah, ada sifat-sifat yang awalnya penting menjadi tidak penting seiring dengan berkembangnya usaha. Itu yang perlu dipahami. Nah, jadi ada temuan satu. Teori kepribadian Big Five yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ada neuroticism, agreeableness, dan teman-temannya itu berkorelasi baik pada intensi maupun kesuksesan wirausaha. Tapi karakter seperti risk propensity, kecenderungan pada risiko, optimisme, sikap angkuh, psikopati hanya berkorelasi positif dengan intensi, tapi tidak berkaitan dengan atau tidak berkaitan atau berkorelasi negatif dengan kesuksesan. Jadi ketika kita mau memulai usaha, punya intensi, itu penting bagi kita untuk punya optimisme yang tinggi. Karena kalau kita sudah pesimisme duluan, kita jadi nggak mau berwirausaha, ya kan? Karena kita takut dengan resikonya. Jadi di fase awal kita membangun usaha, kecenderungan pada resiko, optimisme yang tinggi, merasa dirinya mampu, itu perlu. Tapi begitu kita sudah menjalankan usaha di tahun-tahun berikutnya, karakter ini perlu kita jinakkan. Optimisme itu perlu kita moderasi. Karena dalam perjalanan usaha pasti ada gagal dan kegagalan, ada banyak masalah yang itu tidak bisa kita hadapi dengan terus-menerus optimisme. Kita tadi yang seperti sudah saya jelaskan, nah memang ada masalah-masalah yang itu wajar membuat kita cemas, yang membuat kita berpikir negatif. Kadang berpikir negatif itu perlu untuk kita mengakui memang ada suatu masalah yang terjadi, ada yang nggak beres kayak gitu, dan kita nggak boleh optimisme saat itu. Yang perlu dilakukan bukan optimisme, tapi memperbaiki keadaan. Nah, gimana kita memperbaiki keadaan kalau kita tidak mau mengakui ada masalah, ya kan? Nah, maka dari itu, optimisme yang tinggi itu perlu di awal usaha untuk membangun niat mengembangkan usaha, tapi begitu usaha kita sudah mulai jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah, optimisme ini yang perlu kita moderasi. Kita perlu berpikir lebih realistis terhadap apa yang sedang kita hadapi. Nah, sama juga dengan risk propensity, pengambilan risiko. Berwirausaha itu risikonya tinggi. Orang ketika dia mulai dari punya intensi sampai betul-betul startup, nah itu pengambilan risikonya tinggi. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang punya keberanian tinggi itu. Tapi, begitu dia sudah memulai usaha, nah keberanian itu perlu dia jinakkan, perlu dia atur kembali. Nggak setiap saat kita itu harus berani. Kadang untuk mempertahankan usaha kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang berisiko tinggi untuk menyelamatkan usaha ini. Kayak gitu. Nah, ada temuan kedua, ada hubungan yang sifatnya kurvilinear antara optimisme dan kesuksesan
kepercayaan diri dan kesuksesan, dan sifat ambisius dan well-being. Nah, kalau kalian dulu ingat di metodologi, hubungan itu ada hubungan antar dua variabel itu ada yang linear, ada yang kurvilinear. Hubungan kurvilinear itu bentuknya seperti ini. Hubungan antara dua variabel itu seperti ini. Seperti U terbalik, bentuknya melengkung. Ini kurvilinear. Nah, karakter kewirausahaan itu seperti ini hubungannya. Yang terbaik itu di level moderat, bukan di level sangat rendah atau sangat tinggi. Ini contohnya itu terbukti dari sifat optimisme dan confidence. Bagi wirausahawan yang dibutuhkan agar performanya itu terbaik, bukan optimisme yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi optimisme di level moderat, di level yang optimal. Ketika orang optimisme terlalu tinggi, nah dia seperti yang sudah saya ceritakan tadi, terjebak dalam bias optimisme. Sama juga dengan confidence. Yang dibutuhkan itu bukan confidence yang sangat rendah, bukan confidence yang sangat tinggi, sehingga berani sekali mengambil resiko-resiko yang besar. Yang dibutuhkan adalah confidence di level yang moderat. Jadi bukan orang yang nekat lah istilahnya. Nah, korelasi ini juga terjadi pada sifat ambisius dan well-being. Ambisius itu berkaitan dengan motivasi berprestasi. Orang yang motivasi berprestasi tinggi, mereka biasanya ambisius. Pengen selalu mencapai ini, itu, pengen selalu mengembangkan, meningkatkan, menambah, semacam itu. Nah, bagi wirausahawan, yang dibutuhkan itu bukan ambisi yang terlalu rendah, juga bukan ambisi yang terlalu tinggi, tapi ambisi yang di level yang optimal, yang moderat, demi menjaga well-being, kesejahteraan dirinya sendiri. Orang yang terlalu ambisius, dia pasti mengorbankan well-being-nya. Entah jadi tidak tidur, tidak makan, mengabaikan keluarganya, atau mengabaikan lingkungannya, demi mencapai keuntungan finansial. Gitu. Jadi yang diperlukan adalah di level moderat. Jadi kita sebagai wirausahawan atau bagi teman-teman yang besok akan concern dengan isu wirausahawan, kita harus hati-hati ketika kita mungkin mengedukasi mereka tentang sebaiknya kita harus punya karakter yang ini, yang itu. Nah, kita harus memperhatikan konteksnya. Audiens yang sedang kita edukasi itu di tahap apa? Sedang di tahap membangun intensi atau di tahap di mana dia sedang membangun kemapanan usahanya. Kalau di tahap awal membangun niat agar mau berwirausaha, agar membuat startup. Nah, ini perlu nih di-push ke level yang tinggi, motivasinya, ambisinya, kepercayaan dirinya, optimismenya. Tapi ketika mereka sudah mulai membangun kemapanan usaha, sudah orientasinya adalah bagaimana agar usaha ini survive, sustainable, berkelanjutan, bertahan lama, umurnya panjang. Nah, kalau dengan orang-orang dengan audiens yang sudah di tahap sudah mau settle itu, nah, yang sudah sudah orientasinya bagaimana survive, bagaimana sustainable, yang perlu diajarkan bukan lagi yang optimisme tinggi, yang tinggi-tinggi, tapi adalah yang moderat. Lalu temuannya semacam itu. Nah, selanjutnya ada karakter yang berdampak negatif pada kemaslahatan orang banyak atau orang lain. Nah, memang ada karakter kepribadian yang berdampak positif bagi kesuksesan wirausaha, tapi negatif bagi kemaslahatan orang lain di keluarga, organisasi, atau masyarakat. Jadi kita memahami aktivitas wirausaha itu dalam konteks sosial juga. Itu nggak semata suatu aktivitas bisnis, karena itu pasti berkaitan dengan hidup orang lain yang berkaitan dengan usaha kita. Keluarga kita, karyawan kita, masyarakat yang menerima produk kita, dan seterusnya. Nah, memang ada karakter yang dampaknya itu positif bagi kesuksesan kita, tapi bisa negatif bagi kemaslahatan orang lain. Contohnya adalah need of control, need of power. Need of control itu bisa membuat kita sukses wirausaha, karena ibaratnya seperti kita jadi mengontrol apa yang seharusnya sesuai dengan keinginan kita, idealnya bagaimana. Tapi ketika ini dikaitkan dengan orang lain, ini bisa jadi berdampak negatif.
Karena kadang ketika orang punya need of control yang tinggi, itu berdampak pada caranya memperlakukan karyawan. Bisa jadi demi keuntungan dia kemudian mempekerjakan karyawannya itu dari pagi sampai malam dengan tangan besi. Need of control itu ibarat tangan besi. Nah, dengan tangan besinya itu usahanya mungkin sukses. Dia jadi untung banyak, bisa memproduksi banyak. Tapi kemudian dia berdampak negatif pada karyawan. Ada juga beberapa jenis usaha yang sejak awal dimotivasi oleh motif-motif antisosial. Jadi usaha-usaha yang sejak awal bergerak di bidang-bidang yang itu melanggar hukum atau dilandasi dengan motif-motif antisosial, nah itu akan berdampak negatif pada kemaslahatan orang banyak. Kemudian kesuksesan usaha pun biasanya mengorbankan keluarga, mengabaikan hak-hak keluarga dan kekerasan psikologis. Nah, ini perlu nih diantisipasi oleh kalian. Kita perlu menjaga balance, keseimbangan antara kesuksesan usaha kita dengan kemaslahatan yang kita berikan kepada orang lain. Kita perlu mencari titik yang optimal di mana kita tetap bisa membangun usaha kita, tapi juga tetap menjaga kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Karena dengan dukungan orang-orang di sekitar kita lah, usaha kita itu bisa survive sebetulnya. Kita tuh bukan single fighter, ya kan? Maka dari itu kita perlu, tadi saya katakan, kita jinakkan ambisi-ambisi kita memoderasi karakter-karakter yang berlebihan, keinginan sangat sukses, keinginan mendapatkan power yang tinggi, dan seterusnya. Nah, jadi akhir kesimpulannya adalah berupa rekomendasi bagi diri kalian bagi diri kalian di masa depan yang besok mau buka usaha, atau bagi kalian yang besok mungkin mau jadi psikolog dan akan mengajarkan tentang pendidikan wirausaha ke orang-orang di sekitar kalian. Nah, pertama adalah ketika kita memutuskan berbisnis, kita juga perlu belajar bagaimana mencegah diri kita dari menjadi pebisnis yang gagal. Nah, salah satunya dengan menyadari bahwa ada karakter-karakter yang bisa berdampak negatif pada kesuksesan kita. Nah, perlu berbagai taktik manajerial untuk memitigasi efek dari karakter-karakter yang negatif ini. Kita perlu latihan mengevaluasi diri dan latihan mengembangkan psychological capital. Psychological capital itu ibaratnya modal psikologis. Ada yang namanya financial capital, itu modal uang, itu namanya financial capital. Ada yang namanya social capital, modal yang berupa orang-orang, karyawan kita, orang-orang yang memberikan support ke kita, itu namanya social capital. Tapi ada yang juga namanya psychological capital, modal untuk sukses yang itu ada dalam diri kita, yaitu adalah karakter yang baik, karakter yang positif, karakter yang aktualisasinya itu di konteks yang tepat. Kita tahu kapan kita harus semangat, kita tahu kapan kita harus memoderasi diri kita tahu kapan harus optimis, kita tahu kapan harus memoderasi optimisme kita, dan seterusnya. Nah, sebenarnya tidak ada dark side personality itu. Jadi sebetulnya tidak ada kepribadian yang negatif itu. Kenapa? Karena ada peran konteks yang menjadikan suatu karakter itu berdampak negatif bagi bisnis. Jadi kita tidak perlu ya pilih-pilih ya, hati-hati jangan ambisi-ambisi banget. Nah, ambisi itu perlu di konteks tertentu, di awal usaha. Tapi ambisi yang terlalu tinggi itu harus hati-hati. Misalnya dalam konteks bisnis kita sedang goncang, atau dalam konteks kita harus memprioritaskan survive-nya bisnis kita, kayak gitu. Jadi tergantung konteks. Maka kita harus betul-betul memahami konteks di mana usaha kita itu sedang berada. Kita tuh sedang di tahap pengembangan usaha di level apa sih? Apakah kita masih baru, sedang startup, atau sudah mulai membangun keberlangsungan untuk jangka panjang, atau kita sedang pengembangan atau apa? Nah, kita harus tahu konteks di mana bisnis kita berada. Nah, materi saya untuk hari ini cukup itu saja. Ini sudah pukul 11.48. Saya pikir kita masih punya waktu mungkin sekitar 2-5 menit bagi kalian untuk menuliskan apa insight yang kalian dapat dari materi pada siang hari ini. Jangan lupa nama dan NPM. Itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman.